Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Baby Yolisha Nama aku Cindy Francisca. Saya Kenisha Fudika. Dari BSLC, Binus Student Learning Community. Kita di sini ingin membahas tema tentang Hari Anak Nasional. Dalam video kali ini, kami akan mengupas tentang pendidikan formal pada anak-anak Indonesia. Stay tune terus ya. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih tentang pendidikan formal di Indonesia? Pasti jika kalian mendengar kata pendidikan formal, langsung teringat akan sekolah kan? Yaps, jadi pendidikan formal yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa tingkatan dan juga menjadi salah satu hak anak untuk mendapatkan itu semua. Terus, apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan ini? Nah, pendidikan ini bertujuan untuk melatih kemampuan akademis dari anak. Contohnya, kemampuan menganalisa, menghafal, berpikir logis, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan formal juga dapat meningkatkan karakter anak loh. Di sini juga anak bisa bertemu dengan anak lainnya, sehingga mereka mempunyai sosialisasi yang bagus. Tetapi sayangnya pada masa pandemi ini, anak-anak dapat bertemu lewat online saja. Sayang sekali ya. Jadi sebenarnya pendidikan formal itu apa sih? Nah, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang memiliki sistem terstruktur dan berjenjang yang biasanya terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dikelola oleh negara dan diakui keberadaannya. Masing-masing jenjang tersebut juga memiliki rentang usia dan lama pengaturan yang berbeda-beda loh. Dengan pengaturan ini, pengelompokan peserta didik akan menjadi lebih mudah. Nah, mengapa sih dibagi menjadi 3 jenjang? Hal tersebut karena semakin tua usia anak, maka pemikirannya semakin berbeda dan skill akademik anak harus meningkat seiring berjalannya waktu. Anak-anak juga diwajibkan untuk belajar 9 tahun pada pendidikan formal ini. Nah, latar belakangnya adalah pendidikan formal merupakan salah satu solusi utama untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, karena dengan pendidikan memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan akademis maupun keterampilan lain yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat digunakan secara efisien untuk bekal hidupnya. Tolok ukur keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan salah satunya dapat dilihat dari cara belajar, hasil belajar, baik pada tingkat dasar maupun lanjutan merupakan masalah yang dianggap selalu penting karena merupakan suatu bentuk keberhasilan seseorang dalam belajarnya. Nah, lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Yang pertama itu PAUD. PAUD adalah ruang kelas bermain untuk anak di bawah 6 tahun. Setelah PAUD, akan ada TK yang merupakan sistem pembelajaran yang mengajarkan anak membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, ada SD. Di jenjang ini,
pembelajaran akademik mulai serius. Tidak hanya akademik, minat bakat pada non-akademik pun ikut diasah. Kemudian SMP atau sekolah menengah pertama. Setelah lulus dari SD, anak akan mengenal bagaimana berkembang di suatu organisasi seperti OSIS atau ekstrakurikuler sebagai penunjang pembentukan karakter. SMA atau sekolah menengah atas menjadi jenjang pendidikan yang memiliki andil besar membawa siswa ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Kemudian ada universitas yang merupakan pendidikan akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Rumpun yang ada di dalam universitas termasuk yang paling luas di antara jenis perguruan tinggi lainnya. Kemudian ada institut yang merupakan pendidikan akademik dan vokasi dengan rumpun ilmu pengetahuan yang lebih terbatas. Nah, untuk universitas ataupun institut ini tidak wajib ya. Jadi, biasanya anak diberikan kebebasan dari orang tua mereka untuk melanjutkan ke universitas atau institut ataupun langsung bekerja pada bidang yang mereka inginkan. Pentingnya pendidikan formal. Pendidikan orang akan mampu untuk menata masa depannya dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan adanya pendidikan formal ini, seseorang bisa lebih fokus pada pendidikannya dan tidak mudah teralihkan pada hal-hal lain sehingga ilmu yang didapat akan lebih optimal. Di dalam pendidikan formal mempunyai fungsi dan tujuan. Fungsi dari pendidikan formal adalah melatih kemampuan akademis anak, mengembangkan dan memperkuat mental, fisik, serta disiplin, memperkenalkan tanggung jawab, membangun jiwa sosial dan jaringan pertemanan, sebagai identitas diri, serta sarana mengembangkan diri dan berkreativitas. Tujuan pendidikan formal adalah membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar anak, mengembangkan kepribadian peserta didik lewat kurikulum, melatih dan menanamkan sikap mental dan emosional serta dewasa dan mandiri agar anak lebih bisa bersikap dewasa dalam menyikapi semua masalah yang terjadi. Mengajarkan banyak disiplin ilmu dengan berbagai teori, pengetahuan, serta praktek. Dan yang terakhir, menanamkan disiplin belajar yang sangat tinggi. Di dalam pendidikan formal mempunyai 3 peran penting. Yang pertama, adanya peran guru. Peran guru adalah untuk mengajar murid-muridnya dengan cara teori, praktek, agar anak-anaknya bisa mencapai apa yang mereka mau. Yang kedua, peran keluarga. Peran keluarga adalah mengajarkan dan mewarisi pengetahuan yang tanpa batas, pengetahuan yang bisa dibilang dengan abadi. Yang ketiga, peran pemerintah adalah pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak generasi muda sekarang. Oke, yang pertama itu sulitnya akses bagi anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, anak-anak itu di daerah terpencil dan di pelosok yang belum terjangkau jaringan internet dan listrik akan kesusahan menjalani pendidikannya. Lalu yang kedua adalah rendahnya status gizi pada anak. Anak yang gizinya tidak terpenuhi biasanya akan susah fokus dan susah menyerap materi yang disampaikan di sekolah. Lalu yang ketiga adalah banyaknya kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dimaksud itu kekerasan yang dilakukan di rumah oleh orang tuanya atau orang di sekitarnya yang bisa aja mengganggu pikiran anak saat dia di sekolah. Jadi masalah yang di rumah itu terbawa sampai ke sekolah. Terus selanjutnya adalah perlakuan tidak baik dari guru ke anak murid. Perlakuan yang dimaksud itu bisa berupa pengabaian, terus perlakuan khusus pada satu anak, jadi anak lainnya merasa terabaikan, maupun kekerasan. Kekerasan anak tidak hanya bisa dilakukan oleh orang tuanya. Terkadang
beberapa guru yang tidak bertanggung jawab itu melakukan kekerasan pada anak muridnya, mau itu kekerasan verbal, kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual. Hal-hal seperti inilah yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan anak saat di sekolah. Kurangnya edukasi tentang pendidikan. Buktinya masih banyak sekali anak yang menganggap pendidikan itu tidak penting. 9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berpotensi kehilangan hak belajarnya. Apalagi ada kendala lain, keterbatasan akses sarana penunjang pembelajaran seperti buku cetak, buku cerita, juga transmisi radio. Sementara itu, separuh lebih daerah 3T yang sudah memiliki jaringan internet kurang bisa menggunakan internet dengan baik. Mulai dari persoalan kekuatan sinyal yang lemah, ditambah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses teknologi. Ketimpangan pembelajaran jarak jauh yang terjadi selama pandemi di daerah 3T tergambar dari studi penilaian cepat yang dilakukan Yayasan Wahana Visi Indonesia pada Mei lalu. Dari 943 responden, siswa di 251 desa 3T terdepan, terluar, tertinggal, ditemukan fakta hanya 68% siswa memiliki akses untuk belajar daring atau luring. Dari kelompok siswa yang memiliki akses belajar daring ini, 20%-nya mengikuti program belajar dengan aplikasi WhatsApp. 19% mengikuti kelompok belajar atau kunjungan guru ke rumah. Sementara itu ada 15% siswa yang sudah menggunakan aplikasi interaktif dalam pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, atau Skype. Adapun 14% lainnya memanfaatkan program belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui televisi atau radio. Namun proses belajar 68% siswa di daerah terdepan, terluar, tertinggal masih menghadapi persoalan. Sebanyak 37% siswa mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar. 30% siswa sulit memahami pelajaran dan 21% tidak bisa memahami Solusi menurut kita yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Yang pertama adalah bimbingan konseling terhadap anak yang tidak ingin sekolah. Lalu yang kedua mengadakan pertemuan antara orang tua dan ahli gizi untuk memperbaiki gizi anak agar anak mereka lebih sehat. Yang ketiga mengubah pola pikir orang tua bahwa kekerasan bukanlah penyelesaian masalah dan anak. Lalu selanjutnya membicarakan baik-baik jika terhadap masalah antara guru dan murid. Lalu selanjutnya adalah mengedukasi guru bagaimana cara yang tepat mendidik anak muridnya supaya anak murid juga merasa diayomi, nyaman saat berada di sekolah. Dengan begitu saat siswa merasa nyaman dan aman, mereka akan lebih fokus terhadap materi yang diberikan di sekolah. Lalu yang terakhir adalah memberikan seminar dan bimbingan terhadap murid-murid bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Itulah materi-materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf juga jika materi yang kami sampaikan belum cukup atau belum kurang lengkap. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Dah. Nah, pertanyaan pertama adalah,
Apa saja yang merupakan lembaga pendidikan formal? A. SD, B. SMP, C. SMA, D. TK, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Lembaga pendidikan formal di Indonesia terdiri dari berbagai macam tingkatan, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, universitas, bahkan institut. Maka, dari pertanyaan di atas, yang jawabannya adalah E, semua benar. Karena SD, SMP, SMA, dan TK merupakan beberapa lembaga pendidikan formal di Indonesia. Pertanyaan kedua adalah, apa salah satu fungsi dari pendidikan formal? A. Melatih kemampuan akademis anak. B. Memperkenalkan ketidakseriusan anak. C. Memperkenalkan budaya korupsi pada anak. D. Sarana menjatuhkan kreativitas anak. E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Melatih kemampuan akademis anak. Terdapat berbagai macam fungsi dari pendidikan formal yang telah dibahas, yaitu melatih kemampuan akademis anak, menggembleng dan memperkuat mental, fisik, dan disiplin, memperkenalkan tanggung jawab, membangun jiwa sosial dan jaringan pertemanan sebagai identitas diri, dan sarana mengembangkan diri dan berkreativitas. Maka, untuk soal di atas, jawabannya adalah A, yaitu melatih kemampuan akademis anak. 3. Apa peran seorang guru? A. Menjamin pemerataan kesempatan dalam pendidikan. B. Mengajar murid-muridnya dan mengembangkan pengetahuan. C. Merubah tingkah laku murid-muridnya menjadi kasar. D. Memberikan pengetahuan yang sempit. E. Memberikan kebutuhan hidup yang layak. Jawabannya adalah B. Mengajar murid-muridnya dan mengembangkan pengetahuan. Karena sebagai seorang guru, tugasnya untuk mengajar murid-muridnya dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan atau sikap tertentu untuk menentukan perubahan tingkah laku dan melakukan survei untuk mendeteksi kebutuhan. 4. Apa masalah yang dihadapi untuk menempuh pendidikan formal? A. Rendahnya status gizi anak. B. Sulitnya akses bagi anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. C. A, B, D, dan E benar. D. Banyaknya kekerasan terhadap anak. E. Kurangnya edukasi tentang pendidikan. Jawabannya adalah C. A, B, D, dan E benar, karena sangat banyak masalah yang dihadapi saat ingin menempuh pendidikan formal, seperti rendahnya status gizi anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor keluarga, sulitnya akses bagi anak untuk melanjutkan pendidikan mereka, seperti akses jalan jika rumahnya di desa, banyaknya kekerasan terhadap anak yang membuat anak menjadi malas sekolah. Kurangnya edukasi tentang pendidikan seperti anak-anak tidak tahu apa pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka juga sangat berpengaruh. Solusi apa yang dapat dikembangkan dalam masalah untuk menempuh pendidikan formal? A. Tidak ada solusi yang dapat dianjurkan. B. Biarkan saja anak tidak berpendidikan. C. Membicarakan hal untuk menakut-nakuti murid dalam pendidikan formal. D. Memberikan seminar bimbingan terhadap murid-murid bahwa pendidikan itu sangat penting. E. Solusinya adalah melakukan kekerasan pada anak. Jawabannya adalah D. Memberikan seminar dan bimbingan terhadap murid-murid bahwa pendidikan itu sangat penting, karena
Banyak solusi yang dapat kita lakukan untuk menangani masalah dalam menempuh pendidikan formal, yaitu bimbingan konseling terhadap anak yang tidak ingin sekolah, mengadakan pertemuan antara orang tua dan ahli gizi untuk memperbaiki gizi anak agar anak-anak lebih sehat, mengubah pola pikir orang tua bahwa kekerasan bukanlah penyelesaian masalah, membicarakan baik-baik jika terdapat masalah antara guru dan murid, mengedukasi dan mengevaluasi guru, memberikan seminar dan bimbingan terhadap murid-murid bahwa pendidikan itu sangat penting.